Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Soleh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud yang tidak menaati ajaran Allah. Kisah Nabi Soleh selama hidupnya dipenuhi oleh perjuangan dalam mengajak kaum Samud untuk beriman kepada Allah. Kaum Samud merupakan salah satu penerima nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki kemakmuran serta kemewahan hidup karena tinggal di atas tanah yang subur dan melimpah serta keterampilan mereka yang maju. Namun sayangnya, kaum Samud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan menyembah berhala, melakukan kurban untuk berhala, hingga meminta perlindungan serta kebahagiaan kepada berhala-berhala tersebut. Atas dasar tidak kepatuhan kaum Samud kepada pencipta dan pemberinya nikmat, Allah mengutus Nabi Soleh untuk memberi peringatan kepada kaum Samud. Beberapa orang ada yang mengikuti seruan Nabi Soleh, tapi masih lebih banyak yang tidak menerima seruan Nabi Soleh dan mengatakan bahwa Nabi Soleh terkena sihir. Kaum Samud yang tidak menerima ajakan untuk bertauhid oleh Nabi Soleh berani menyakiti Nabi Soleh meskipun sebelumnya semua orang tahu bahwa Nabi Soleh terkenal atas kelembutan serta kebaikan akhlaknya. Adapun keterangan tentang diutusnya Nabi Soleh kepada kaum Samud terdapat dalam firman Allah yang artinya, dan kepada Samud, kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya, Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Untuk membuat kaum Samud sadar dan beriman kepada Allah, Ia menawarkan permintaan kaum Samud untuk dipenuhi, namun setelah terpenuhi mereka harus kembali ke jalan Allah. Kaum Samud pun menyetujuinya. Lalu Nabi Soleh melakukan ibadah sebanyak mungkin dan berdoa kepada Allah bahwa ia sanggup melakukannya. Nabi Soleh secara terus-menerus berdoa dengan khusyuk agar permintaan kaum Samud dikabulkan. Akhirnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh dengan dikabulkannya doa-doa Nabi Soleh sebelumnya. Dari dalam batu besar yang terbelah, muncul seekor unta betina besar yang hamil serta ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh kaum Samud. Melihat hal tersebut, beberapa kaum Samud akhirnya memutuskan untuk beriman kepada Allah karena telah melihat kekuasaannya. Akan tetapi, beberapa masih saja ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah. Unta yang diberikan Allah atas doa Nabi Soleh untuk kaum Samud tersebut akhirnya dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Air susu dari unta tersebut dapat memenuhi kebutuhan kaum Samud pada masa itu. Untuk terus menyuplai susu unta betina tersebut, terdapat pembagian penggunaan sumber air, di mana sehari untuk kaum Samud dan sehari untuk unta betina tersebut. Selama beberapa waktu, kaum Samud dapat menikmati susu unta tersebut karena telah membagi sumber air kepada unta tersebut. Namun suatu hari, terdapat orang-orang kafir yang memendam rasa bencinya kepada Nabi Soleh. Mereka berniat mencelakai unta tersebut sehingga kaum Samud dapat mengambil air sepuas hati mereka. Orang-orang kafir tersebut akhirnya mencelakai unta betina induknya maupun anak-anaknya secara terencana. Mendengar berita tersebut, Nabi Soleh tidak terima dan marah besar. Selain mencelakai unta tersebut, mereka berencana untuk menyerang Nabi Soleh dan keluarganya pada malam hari. Namun atas izin Allah, diturunkanlah para malaikat yang melemparkan batu kepada orang-orang kafir yang hendak menyerang Nabi Soleh. Allah akhirnya memberikan azab kepada kaum Samud atas perbuatannya kepada Nabi Soleh dan penentangannya terhadap ajaran Tauhid. Sebelum azab itu diturunkan kepada semua kaum Samud yang menentang perintah Allah, Nabi Soleh dan beberapa orang yang beriman diperintah untuk meninggalkan kampung tersebut. Azab ditunjukkan dengan wajah kaum Samud yang menghitam sehari setelah pembunuhan unta, kemudian berguncanglah tanah di sana dengan dahsyat sehingga kaum Samud yang tertinggal di sana meninggal semuanya. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.